Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan kami dari kelompok 3. Mohon izin untuk Bapak Rizal untuk mempersilahkan kami mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil proyek aplikasi kami, yaitu aplikasi VeloFriend, yang mana aplikasi ini berfungsi untuk membantu mobilitas para turis agar memudahkan mereka dalam eh, menjelajahi kota yang mereka tuju. Kota wisata terutama kota wisata seperti mungkin kota Bali, kota Malang, dan kota-kota wisata di Indonesia yang lainnya. Dan di aplikasi ini juga terdapat rekomendasi trip untuk para turis atau para user ketika mereka bingung ingin mengunjungi tempat destinasi mana yang ingin mereka kunjungi di kota tersebut. Lalu untuk poin kedua, langsung saja untuk pengenalan job desk dan tugas-tugasnya. Untuk Mas Anas, bisa dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anas Khalif. Di sini saya sebagai back-end dari aplikasi VeloFriend. Nah, untuk selanjutnya saya sendiri Muhammad Fauzan Sabani. Di sini juga saya sebagai front end developer, yaitu kebalikannya dari Mas Anas yang mana membuat tampilan aplikasi secara langsung. Di sini saya sebagai dokumentasi yang bertugas untuk mengumpulkan laporan perkembangan dari awal dokumentasi seperti latar belakang, desain UI, penjelasan kode front end dan back end di dalam codingannya dan lainnya yang berkaitan dengan pengumpulan dan pembuatan laporan. Saya Maraduta Ayan dengan role UI Design bertugas untuk membuat desain aplikasi yang berguna sebagai landasan awal untuk pembuatan aplikasi. Saya bernama Ibnu Jaisur Rahman Faiz. Tugas saya sama seperti Maradu, yaitu sebagai UI Design, yang mana tugas saya membuat desain aplikasi. Baik, untuk penjelasan berbagai jobdesk sudah terlaksana. Untuk selanjutnya poin yang terakhir yaitu demonstrasi aplikasi secara langsung. Jadi di sini saya sudah merunning aplikasinya. Berikut kode-kodenya untuk tampilan front end dari aplikasi Ruang Petani. Aplikasi VeloFriend. Mohon maaf. Di sini tampilan awal sendiri yaitu di tampilan landing page. Di kode-kodenya. Di sini user bisa memilih untuk dua pilihan atau ada beberapa pilihan dalam memasukkan aplikasi. Ketika mereka sudah memiliki akun, mereka bisa langsung ke halaman login, dan jika belum, mereka bisa membuat akun dulu di halaman sign up atau buat akun. Di sini bisa buat akun sendiri jika belum. Misal nama saya. Maaf, untuk username. Untuk email, di sini kata sandi bebas, bisa campur angka dan huruf. Ketika user sudah membuat membuat akun, maka user langsung ditampilkan ke halaman login. Sebelumnya saya sudah mendaftarkan akun yang atas nama Alisa. Jadi kita mencoba untuk login menggunakan akun Alisa saja. Untuk kata sandinya tadi ya, ketika user sudah memasuki aplikasi, user akan diberikan beberapa tampilan halaman seperti yang terutama yaitu halaman beranda, yang mana di sini user bisa untuk memilih beberapa merek yang rekomendasi untuk mereka sewa untuk kendaraannya ya, dan juga rekomendasi trip agar mereka tidak bingung mereka ingin mengunjungi ke tempat mana.
Seperti kita kalau klik di sini, maka akan mengarahkan ke website yang berkaitan dengan sumber artikel yang ditaruh di aplikasi. Lalu ketika user ingin memesan sebuah kendaraan, mereka bisa ke sini untuk memilih menu jenis merek rekomendasi yang mereka ingin. Di sini kita memberi contoh Vespa, dari merek Vespa, jadi kita klik saja di sini. Lalu di pemesanan saat halaman konfirmasi ada beberapa opsi pengambilan seperti di atas sesuai titik atau diambil di tempat. Lalu di sini ada metode pembayaran. Sebenarnya di sini bisa dipilih karena prototipenya masih dikembangkan jadi belum terlalu sempurna. Lalu di sini user langsung membuat pesanan dan ditampilkan di riwayat bahwa apa saja yang sudah dipesan oleh user sebelumnya. Lalu di sini juga ada halaman post yang berguna untuk menambahkan rekomendasi artikel untuk rekomendasi trip. Lalu yang terakhir ada halaman akun yang menunjukkan halaman bagaimana tentang pengaturan akun-akun, dan di sini ada store yang bisa digunakan untuk user ketika mereka ingin membuat sebuah store rental motor yang berguna untuk bisa dimasukkan barang dagangannya nanti. Lalu untuk selain penjelasan sebuah front end di sini, ada penjelasan back end yang akan dijelaskan oleh Mas Anas. Untuk waktu dan tempat disilakan. Aku Mas Anas. Baik, untuk proses dari aplikasi Velofront terdapat backend yang dimana user bisa mengupdate data, mengirim data, dan mengupdate data. Salah satunya di fitur pertama yaitu pada login. Di routing register dan login ini user dapat memasukkan beberapa data di mana inputan tersebut ada email, password. Nah, untuk pengecekan di Postman endpoint login ini, kita dapat mengirimkan email dan password. Dan untuk register sendiri, pada endpoint register itu ada nama, email, password, dan password confirmation. Nah, untuk pensettingan, kita coba send. Nah, karena emailnya sudah ready, akan mendapatkan respon email sudah terdaftar. Dan kita coba ke endpoint login dengan email yang sudah terdaftar dan passwordnya. Responnya 200, yaitu oke. Dimana setelah email dan password terkirim akan menampilkan respon akses token bearer dan user. Lalu ada store jika user punya store. Lalu ada setelah user menginput data login yang akan menampilkan di homepage, yaitu ada data-data yaitu brands, bisa kita get, di mana caranya nge-get itu akan menggunakan token bearer ini. Pada endpoint brands, di mana ini yang sudah kita rancang di backend, kita kirim di out dengan bearer token yang sudah diberi respon login tadi dengan content type application JSON. Jadi
untuk menambahkan brand, contohnya, eh, oh ini get Pak. Untuk get sendiri brands akan menampilkan data-data brand yang sudah terdaftar. Untuk lalu ada user yang sudah login, kita contohnya di halaman profile itu menampilkan data profil, bisa kita tag dengan cara mengirimkan bearer tokennya. Ada informasi yang sedang login dengan ID tersebut. Nah, dan endpoint motor cycle ini akan menampilkan eh, data motor yang dipunyai oleh toko itu sendiri dengan mencantumkan bearer tokennya sendiri. Dan selain itu kita juga bisa mengirimkan menambah brand. Kita tidak lupa menambahkan bearer token karena user yang bisa mengirimkan adalah user yang sudah login. Contohnya di sini, nah, contohnya di sini ada fieldnya sesuai database, di sini ada name, ada foto, kelas kita post. Jika sudah data terkirim akan menampilkan brand sukses terdaftar dan menampilkan brand yang dikirim tadi. Mungkin itu dari proses backend sesuai tampilan dari aplikasi VeloFriend yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Mas Anas atas penjelasan implementasi backend. Siap, siap. Eh, jadi selain implementasi backend di bagian API, ada juga di perkembangan apa namanya database, yaitu di maaf ya, di sini. Aku nggak mau share. Sudah. Yang muncul. Kan mau share. Oh, nggak muncul. Oh, ya. Sudah. Jadi selain implementasi di Postman tadi, juga ada di database sendiri dengan ERD seperti berikut. Dan juga seperti ketika menambah user tadi juga ada perubahan di bagian database sendiri. Seperti berikut. Dan di store dan yang lain-lainnya. Ada deh. Jadi ada order baru juga masuk di database juga dan tersimpan di database otomatis. Dan mungkin yang itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan untuk kurang lebihnya dan kekurangannya dalam penjelasan kami yang masih belum terlalu sempurna ini. Mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman mobil kali ini. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf untuk teman-teman dan juga untuk Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.